Pemirsa Mimbar Agama Katolik yang berbahagia, berjumpa lagi bersama saya Martinus Nanang Adi Saputra dalam acara Mimbar Agama Katolik. Provinsi Bengkulu terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di pesisir barat Samudra Hindia. Provinsi ini merupakan provinsi jajahan bangsa asing yang pertama kali menjajah adalah bangsa Inggris. Mereka menjajah dan datang ke Provinsi Bengkulu, tujuan utamanya adalah berdagang. Mereka datang bersama dengan para prajurit-prajurit tentara yang waktu itu datang. Sebagai kebutuhan akan pelayanan iman, tentu saja banyak misionaris yang datang ke provinsi ini. Dan tujuan mereka adalah sebagai melayani umat yang ada di provinsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya dan bersama narasumber saya, nanti saya akan memperkenalkannya, akan membahas tentang prefektur apostolik. Mengapa Provinsi Bengkulu, khususnya Gereja Katolik Santo Yohanes Bengkulu, merayakan ke 100 tahun prefektur apostolik. Oke, untuk itu saya akan bahas tema ini bersama narasumber kita, Romo Paulus Sarmono. Gimana ya, Romo kabarnya? Mas, baik, Mas. Baik. Terima kasih Romo sudah hadir di acara Mimbar Agama Katolik pada kesempatan hari ini. Romo, dengan melihat sejarahnya bahwa Provinsi Bengkulu ini adalah tanah misi ya sebenarnya Romo ya, bagi umat Katolik, perkembangan umat Katolik di Provinsi Bengkulu. Lalu tahun ini Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu akan merayakan 100 prefektur apostolik dan juga 100 tahun masuknya kongregasi SCY di Indonesia. Ya. Romo, apa sih prefektur apostolik dan bagaimana sih sejarahnya itu sehingga umat kita nanti pada tahun ini akan merayakan prefektur apostolik? Monggo Romo. Ya, Mas Nanang, prefektur apostolik itu sebenarnya adalah tahapan-tahapan di mana wilayah-wilayah gereja itu dipersiapkan. Dulu para misionaris datang ke tempat kita ini di wilayah Bengkulu, dan seperti Mas Nanung katakan tadi, memang untuk melayani mereka-mereka yang beragama Katolik dan mencari penghidupan di wilayah ini, khususnya ada mereka yang dari Inggris dan dari Eropa. Dan dulu belum ada keuskupan, sehingga para misionaris itu masih dilayani dari wilayah-wilayah tertentu. Dan dulu awalnya kita semua dilayani dari Vikariat Batavia. Dulu belum ada Jakarta. Belum ada Jakarta. Namanya masih Batavia. Dan dari situlah kepemimpinan gereja itu diatur. Tapi sebelum menjadi vikariat itu biasanya propaganda PD atau kongregasi ibadah itu memutuskan untuk mengirim para misionaris itu ke tempat-tempat tertentu, dan sebelum menjadi vikariat itu biasanya disebut prefektur apostolik. Dan ada tahapan-tahapannya. Ketika wilayah itu memang sudah ada banyak orang Katoliknya, lalu kemudian ada perkembangannya, ke depannya dilihat akan semakin tambah warganya, maka lalu dibentuk semacam daerah perdaerahan wilayah-wilayah itu, yang tentunya akan mengatur sebenarnya pelayanan-pelayanan di wilayah itu untuk umat Katolik. Melihat dengan sejarah yang ada, maka
Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu ini juga memiliki museum. Nah, apa saja sih yang ada di museum itu? Kita akan bahas bersama Romo Sarmono setelah pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi berjumpa lagi bersama saya dan narasumber kita, Romo Paulus Sarmono, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dijelaskan bahwa memang Bengkulu adalah tanah misi misionaris, terutama misionaris dari SCY, dan ini sangat menarik bahwa banyak juga peninggalan-peninggalan misionaris kita, terutama romo-romo yang terdahulu sempat memimpin menjadi kepala Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. Romo, terkait dengan museum, apa sih tujuannya dibangunnya museum Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu? Lalu apa tujuannya dan bagaimana itu bisa dibangun, Romo? Monggo, Romo. Ya, Mas Nanang. Sebenarnya museum kita ini masih kecil ya, yang ada di paroki itu. Kita mengumpulkan barang-barang yang dibawa oleh para misionaris dulu, sehingga melalui barang-barang itu lalu kita bisa mengenang kembali para misionaris yang pernah berkarya di wilayah Prefektur Apostolik Bengkulu yang sekarang merupakan bagian dari Keuskupan Agung Palembang. Di dalam museum itu ada barang-barang yang dulu dibawa oleh para misionaris. Misalnya kita menemukan ada peti yang dulu biasa untuk membawa buku, membawa pakaian, peralatan-peralatan untuk misa. Satu peti besar itu masih kita ketemukan. Lalu ada koper-koper yang lain. Kemudian ada vas-vas bunga yang mungkin dulu dibawa dari Belanda. Lalu kemudian pakaian-pakaian untuk perayaan liturgi. Ada buku-buku, misalnya masih ada buku misalnya Romanum yang itu cetakan tahun 1925. Masih di dalam bahasa Latin. Masih di dalam bahasa Latin. Dulu kan perayaan Ekaristinya di dalam bahasa Latin sebelum berinkulturasi di dalam bahasa Indonesia. Ada barang-barang yang memang kita simpan di situ. Nanti kalau kita masuk ke museum itu lalu kita bisa mengerti, oh ini pernah dibawa ini oleh misionaris siapa. Bahkan di tempat museum itu, pintu itu kita tuliskan misalnya nama di bagian pintu itu adalah Pastor Nelen. Nah, Nelen itu adalah pastor paroki yang pertama di Bengkulu ini. Ditetapkan tahun 1926 itu menjadi pastor paroki di Bengkulu. Ini Pastor Nelen dan masih ada pastor-pastor yang lain, para misionaris yang lain. Tapi yang pertama itu Pastor Nelen yang menjadi pastor paroki pertama. Sangat menarik sekali bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan dari misionaris-misionaris kita terdahulu, dari pastor-pastor SCY yang ada di Provinsi Bengkulu. Romo, lalu kita kan sebentar lagi akan pada tahun ini merayakan Prefektur Apostolik ya, Romo. Ya. Lalu sudah sangat lama sekali, usianya sudah 100 tahun. Apa saja sih karya dan pelayanan yang sudah dilakukan oleh kongregasi SCY untuk tanah air ini yang ada di Indonesia, demikian juga gereja Katolik yang ada di Provinsi Bengkulu, Romo? Iya, Mas. Yang jelas bahwa Prefektur Apostolik ini kemudian berkembang menjadi dua keuskupan. Ya, dua keuskupan, yaitu Keuskupan Agung
Palembang sekarang dan Keuskupan Tanjung Karang. Dua keuskupan ini. Dan sebenarnya kalau merayakan perpektur apostolik itu berarti merayakan cikal bakal dari keuskupan-keuskupan ini. Cikal bakal ya, cikal bakal dari keuskupan. Apa karyanya? Memang ada banyak karya. Selain karya pastoral melayani umat kita sendiri, juga ada pastoral di bidang pendidikan. Ya. Itu tentu ada kaitannya dengan misalnya sekolah Saperius, lalu kemudian kalau di Bengkulu ini ada Carolus Borromeus, sekolah Tarakanita, kemudian ada karya kesehatan, ada para suster yang mengelola rumah sakit, ada Caritas, kemudian ada juga suster-suster Borromeus yang punya klinik. Kalau di Bengkulu ini ada suster Caritas yang mengelola rumah sakit di Arga Makmur, lalu kemudian klinik di Bengkulu, kota Bengkulu ini. Jadi ada karya pendidikan, ada karya kesehatan, ada pemberdayaan sosial ekonomi, ada pembelaan untuk orang-orang kecil yang mengalami masalah, termasuk mungkin juga persoalan-persoalan modern berkaitan dengan narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Jadi saya kira ada banyak karya. Sedangkan di paroki Bengkulu ini kita memang melayani hampir seluruh Bengkulu ya, hampir seluruh Bengkulu. Di Bengkulu hanya 2 paroki, ya, di paroki Santo Yohanes dan paroki Stefanus Martir Curup. Lalu kemudian ada unit pastoral Ketaun dan Muko-Muko, dan ditambahkan sekarang pos pelayanan Arga Makmur dan Manah. Jadi parokinya baru 2 saja. Baru 2 ya? Iya, baru 2. Kemungkinan nanti yang sekarang kecil-kecil itu akan berkembang menjadi paroki juga. Harapannya ya Romo? Iya, harapannya. Oke, menarik sekali Bapak Ibu, bahwa karya-karya kongregasi SCY di Provinsi Bengkulu, di Indonesia itu dalam segi pendidikan, ada dari kesehatan, dan juga banyak hal lainnya yang bisa diberikan oleh SCY di Indonesia maupun di Bengkulu ini. Jangan kemana-mana, sebentar lagi akan kembali lagi ke Mimbar Agama Katolik bersama saya dan Romo Sarmono. Berjumpa kembali bersama saya Martinus Nanang dan Romo Paulus Harmono dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dijelaskan oleh Romo tadi bahwa banyak sekali karya-karya SCY di Provinsi Bengkulu ini. Itulah yang diberikan SCY kepada masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Lalu Romo, selanjutnya Romo, apakah ada bentuk dukungan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun Indonesia, yang sungguh dirasakan oleh Gereja Katolik di Bengkulu maupun kongregasi SCY di Indonesia, Romo? Iya, Mas Nanang. Relasi kita dengan pemerintah di Bengkulu ini cukup baik ya, cukup baik. Kita selama ini ketika berkegiatan selalu dibantu juga, terutama mungkin yang setiap hari Minggu, Sabtu Minggu itu biasanya adalah pengamanan dari Polri, itu biasanya datang. Lalu kemudian juga kita bekerja sama dengan wilayah setempat, misalnya kelurahan dan sebagainya. Seperti kemarin pada waktu ada pandemi virus corona itu, nah kita bekerja sama untuk saling membantu, menguatkan apa yang bisa kita tolong dan kita dibantu apa oleh pemerintah, itu bekerja sama untuk mengatasi virus corona pada waktu itu misalnya. Dalam pengurusan izin di wilayah ini juga saya kira kita dipermudah
Lalu dengan pemerintah pusat, misalnya melalui Kementerian Agama, kita juga mendapatkan sarana-sarana misalnya untuk katekese, untuk pewartaan seperti buku-buku, lalu kemudian sarana-sarana untuk pendidikan agama. Nah, melalui hal-hal itulah ya kita bisa merasakan bahwa ada dukungan dari pihak pemerintah gitu. Ini yang tentu kita harapkan di kemudian hari akan terus terjalin. Dan saya merasa dari semua daerah yang kita berpastoral itu tidak ada permasalahan-permasalahan dengan gereja Katolik ini yang saya rasakan. Kebetulan saya juga di FKUB provinsi, jadi tahulah sering berkeliling juga berjumpa dengan teman-teman yang ada di FKUB, entah itu di provinsi maupun di kabupaten, untuk sama-sama memberikan penyuluhan supaya ada penghargaan satu sama lain berkaitan dengan kehidupan beragama di Bengkulu ini. Ini yang bisa kita lihat. Bisa diberikan oleh pemerintah terhadap gereja kita, gereja Katolik, bahwa dari segi pengamanan, kerjasama, lalu dari segi bantuan juga ada ya Romo ya? Ada ya. Ada ya Romo? Ya. Bantuan terutama memang melalui Kementerian Agama itu yang kita rasakan. Sarana-sarana untuk seperti buku-buku, kemudian juga ada sarana seperti kemarin kan masa pandemi, mereka ngajar kan harus pakai media sosial ya, sehingga ya membutuhkan laptop dan sebagainya itu. Dan itu ada bantuan dari Kementerian Agama. Sangat menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata kita akan memperingati 100 tahun Prefektur Apostolik dan 100 tahun Kongregasi SCY di Indonesia. Apa yang selanjutnya akan kita bicarakan dengan Romo? Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Katolik. Kembali lagi dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya, Martinus Nanang dan Romo Paulus Sarmono. Semakin menarik bahwa Provinsi Santo Yohanes Penginjil Bengkulu akan merayakan 100 tahun Prefektur Apostolik dan 100 tahun masuknya Kongregasi SCY di Indonesia. Romo, apa sih pesan-pesan lalu kesan-kesan yang ingin Romo sampaikan terhadap masyarakat Bengkulu, khususnya umat Katolik di Provinsi Bengkulu ini, Romo? Ya, Mas Anang, terima kasih. Kalau kita perhatikan ya, mungkin banyak orang mengatakan, wah kita itu dulu sudah Prefektur Apostolik, kenapa kita tidak jadi keuskupan gitu kan? Ya, banyak orang kan bertanya begitu. Kenapa yang jadi keuskupan itu tempat lain? Ya, saya kira kita tidak perlu kecil hati ya, bahwa ternyata Bengkulu ini tidak menjadi keuskupan. Tapi kita bersyukur bahwa Katolikan itu mulai dari Bengkulu. Itu yang kita syukuri, mulai dari Bengkulu. Jadi meskipun tidak berkembang atau belum berkembang menjadi keuskupan, tetapi kita mensyukuri bahwa dari sinilah benih-benih iman Katolik itu ditanamkan sehingga sekarang ada dua keuskupan yang besar, bahkan satu itu adalah Keuskupan Agung. Saya kira itu yang perlu kita syukuri bersama. Entah besar, entah kecil, tentu gereja di Bengkulu ini juga memiliki peranan, baik untuk keuskupan maupun juga untuk Indonesia. Yang saya kira perlu tetap dipelihara adalah api semangat bahwa kehadiran orang Katolik di Bengkulu ini mesti
membawa kebaikan-kebaikan seperti yang dibawa oleh Yesus. Sehingga dimanapun orang Katolik berada itu akan membawa sukacita. Terutama di Indonesia yang semakin mungkin banyak tantangan berkaitan dengan keanekaragaman, maka di sini juga orang-orang Katolik diajak untuk tetap memelihara keanekaragaman itu, menghargai sesama yang punya keyakinan lain, punya agama lain, punya budaya yang berbeda, dan kita harus menunjukkan bahwa keanekaragaman itu adalah kekayaan kita bersama yang harus kita junjung tinggi, dan melalui keanekaragaman ini justru kita diperkaya satu sama lain sebagai warga negara. Ini yang saya kira harus tetap kita junjung tinggi. Dan Gereja Katolik diajak untuk melihat bahwa bumi kita, terutama Rafflesia ini sebenarnya sangat indah, sangat kaya. Maka sesuai dengan apa yang pernah dituliskan oleh Bapak Paus Fransiskus berkaitan dengan Laudato Si, yaitu menghargai bumi, menghargai Ibu Pertiwi, Ibu kita. Inilah yang saya kira harus menjadi concern bagi umat Kristiani. Bahwa apa yang diciptakan Tuhan baik, berguna bagi banyak orang, ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga mereka di kemudian hari juga akan mewarisi kekayaan dari bumi Indonesia ini. Jangan menjadi orang yang tamak, jangan menjadi orang yang rakus untuk menghabiskan kekayaan alam kita, sehingga anak cucu kita ini tidak kebahagiaan di kemudian hari. Ya, saya kira hal-hal yang semacam inilah yang akan menjadi perjuangan Gereja Katolik di masa-masa yang akan datang. Memperhatikan keanekaragaman, memperhatikan alam semesta kita ini. Oke, menarik sekali, Romo. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, demikian tadi perbincangan kita bersama Romo Paulus Sarmono tentang perayaan 100 tahun Prefektur Apostolik yang akan kita rayakan, dan juga 100 tahun masuknya kongregasi FCY di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Harapan Romo tadi bahwa umat Katolik itu semakin mantap untuk dapat menjalani hidupnya sehari-hari. Oke. Akhir kata, saya Martinus Nanang Adi Saputra bersama narasumber kita hari ini, Romo Paulus Sarmono, dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Berkah dalam. Berkah dalam.